Nah, untuk operasi bilangan ya, untuk operasi bilangan sendiri sudah diajari sebenarnya, cuman kita review lagi. Ada 4 operasi ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Langsung ke penjumlahan dan pengurangan. Di sini untuk penjumlahan pengurangan, perhatikan semuanya ya, perhatikan semuanya untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau misalkan seperti ini, 5 ditambah 7 ini sudah lumrah, pasti kalian sudah bisa jawab hasilnya. Berarti 12. Hasilnya pasti 12. Ini sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Nah, yang agak membingungkan itu pasti di antara yang ketiga ini. Yang ketiga ini ya. Nah, di sini untuk yang kedua dan yang ketiga ini tandanya berbeda. Ya kan? Di sini kan ada angka 5 dan 7, di kedua angka ini memiliki tanda yang berbeda, ada yang negatif, ada yang positif. Nah, kemudian bagaimana kalau menyikapi dua contoh soal yang seperti ini? Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan yang seperti ini sangat gampang. Kita ambil angka yang paling besar aja sudah. Kita kalau ketemu angka seperti ini, kita ambil angka yang paling besar, karena di sini ada angka 5 dan angka 7, berarti patokannya kita menggunakan angka 7. Kemudian langsung kita operasikan langsung kita operasikan pengurangan. Berarti contoh soal min 5 tambah 7, berarti langsung aja ini nanti menjadi 7 kita kurangi dengan angka 5. Berapa berarti? 2. Ya kan? Pasti kalau udah pengurangan 7 kurangi 5 pasti nggak bakal bertanya-tanya, sudah pasti kalian paham ya. Nah, kemudian tandanya ini bagaimana? Apakah negatif, apakah positif? Kita cek angka 7 dan 5 di sini, yang paling besar kan angka 7. Nah, 7 ini memiliki angka positif. Berarti angka positifnya karena dia lebih besar dibandingkan dengan angka yang negatifnya, berarti dia nilainya adalah positif 2. Oke, langsung ke contoh yang ketiga. Di sini ada angka 5 dan 7, tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, langsung kita kurangi aja. Patokannya angka yang terbesar berapa? Angka 7 terbesarnya, berarti langsung dikurangi. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Kemudian tandanya bagaimana? Antara positif dan negatif, yang paling besar itu angka yang mana antara positif yang negatif? Angka positifnya 5, angka negatifnya 7. Yang paling besar itu adalah angka 7. Berarti karena negatif yang lebih besar, berarti nilainya negatif. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, ini kan tandanya sama. Negatif 5 dikurangi 7. Kalau tandanya sama, ya kan? Patokannya sama dengan yang awal tadi dengan penjumlahan biasa. Kalau tandanya sama, kita jumlahkan aja angka ini. Kalau dijumlahkan kan angka 12. Dan kalau angkanya sama, karena sama-sama negatif, otomatis dia di sini negatif. Ingat, ini penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan tidak ada berlaku negatif ketemu positif, itu enggak. Jadi caranya seperti ini. Oke, sekarang langsung yang ke perkalian. Nah, baru kalau perkalian itu ada hukum yang sering kalian dengar ya. Kalau positif ketemu positif, positif ketemu negatif, dan lain sebagainya. Karena ada 4 kemungkinan. Intinya seperti ini cara ngafalinya. Kalau tandanya sama, itu hasilnya pasti positif. Mana tanda yang sama? Ini ada tanda positif, positif sama. Ini negatif dengan negatif sama. Berarti hasilnya dia pasti positif. Nah, kalau tandanya berbeda, positif ketemu negatif atau kesebalikannya, negatif ketemu positif, berarti hasilnya negatif. Contoh aja, langsung ke contoh soal yang pertama tadi ini. Kalau misalkan ini kita kali, berarti 5 kali 7 misalkan, ya berarti 35. Kalau negatif 5 dikali 7, ya sama aja dengan 5 kali 7, cuma tandanya karena negatif ketemu min. Ingat, negatif kalau ketemu positif, ya berarti hasilnya negatif. Berarti hasilnya berapa? Ini negatif 35. Ini kalau dikali hasilnya negatif 35. Kalau ini dikali negatif ketemu negatif, ingat jadi positif, berarti sama ya, 35. Oke, untuk perkalian sangat simpel aja. Kemudian kalau pembagian, nah pembagian di sini ada beberapa contoh soal di sini ya. 2/3 misalkan, 2/3 nggak bisa dibagi, ya sudah tetap 2/3 nggak bisa dibagi. Kemudian 4/6, 4/6 ini nggak bisa dibagi. Cuman dalam pembagian itu bisa disederhanain kan. 4 dengan 6 di sini bisa sama-sama dibagi dengan angka berapa?
Oh ternyata sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Ingat cara menentukan angka pembagiannya itu dimulai dari angka 2 dulu, paling terkecilnya. Kita cek, oh bagi 2 bisa. Berarti kalau dibagi 2, 4-nya itu adalah 2. Kalau 6 dibagi 2 jadi 3. Berarti hasilnya berapa? Ya 2/3. Kemudian coba lagi di sini. Nah, kalau ada penjumlahan, perhatikan semua. Kalau ada penjumlahan di dalam pecahan, penyebut itu harus sama, ya kan? Penyebut di sini harus sama. Oh, ini sudah sama, berarti kalau sama dia tetap dalam per 3, tetapi yang kita jumlah itu yang pada bagian pembilang atau bagian yang atas. Kita jumlah aja ini, angka berapa? 2 dan 4. Kalau dijumlah 6. Jadi seperti itu. Oh, 6/3 bisa nggak kita perkecil? Bisa. 6 bagi 3 sendiri berapa? 2. Oke, lanjut ke yang ini. 4/6 ditambah 7/3. Pak, ini nggak sama. Bagaimana kalau nggak sama? Nah, sebelum ini kita cek dulu contoh soalnya. Loh, ternyata 4/6 kan bisa diperkecil. 4/6 ini bisa dibagi 2 ya. Ini juga bagi 2, sehingga ini hasilnya 2. Ini dibagi 2, 3. Baru kita jumlah. Oh, ternyata sama dia, walaupun awalnya berbeda. Kalau ketika diperkecil sama ya, bisa aja kan kita langsung jumlah ini. Ingat, ini kan sama sudah, berarti tetap dalam per 3, yang dijumlah hanya bagian atas ya. 2 tambah 7 9. 9 bagi 3 bisa nggak diperkecil? Bisa, yaitu 3. Seperti itu. Kemudian nah ini murni ya, 9 bagi 3. 9, Pak, 9/3 bisa diperkecil? Bisa, oke lah. Kemudian 7/5 bisa nggak diperkecil? Nggak bisa. Nah, tetapi ujung-ujungnya walaupun ini kita diperkecil, nanti kan hasil penyebutnya kan nggak sama. Penyebutnya di sini angka 3, di sini angka 5. Bagaimana caranya ini? Kita kalikan silang ya. Perhatikan cara ngalikan silang. Ini nggak usah diapa-apain. Kalau misalkan nanti ujung-ujungnya dia nggak akan sama penyebutnya. Perhatikan untuk mengali silang. Kita bikin pecahan dulu. Cara ngalis silang itu antara atas dan bawah ya. Dimulai dari pojok kiri atas. Ini kan bagian kiri, ini bagian atas. Ini kita kalikan silang. Jadi atas kita kalikan bawah. Berapa kalau dikali? 45. Kemudian tandanya apa di soal? Oh, dia minta pengurangan. Berarti dia pengurangan. Kemudian angka yang bawah sekarang. Jadi tadi dari atas ke bawah, kemudian selanjutnya dari bawah ke atas. Ingat, jangan dibolak-balik, dimulai dari atas dulu, jangan dari sini dulu, hasilnya pasti akan berbeda. Ada angka 3, ada angka 7, kalau dikali berapa ini? 21. Nah, kemudian yang bawah, untuk bagian bawah, ingat karena angka 3 dan 5 ini juga sama-sama dikali untuk yang bawah. Berapa 3 dengan 5? Kalau dikali 5, 15. Baru kita operasikan. 45 kurangi 21 berapa? 24/15. Oke, di sini ketemu angka 24/15. Bisa nggak kita diperkecil ini? Oh, bisa. Sama-sama dibagi 3. Ini kita bagi 3, ketemu angka 8. Ini dibagi 3, ketemu angka 5. Berarti hasil sederhananya, paling sederhananya 8/5. Oke, kemudian untuk perkalian. Kalau untuk perkalian gampang saja, tinggal kita kalikan aja. Untuk pecahan itu ya, untuk pecahan perkalian tinggal kita kalikan aja, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Berarti berapa? Di sini ada angka 1, ada 9, dikali 9, ini kali ini 15. Oh, diperkecil. Oke, bisa diperkecil, dibagi dengan 3. Berarti ini dibagi 3, 15 bagi 3, 5. Hasilnya 3/5, paling sederhana. Nah, yang terakhir, contoh yang paling terakhir, di sini ada pembagian dalam bentuk pecahan. Ingat, kalau pembagian masih dibagi lagi. Caranya bagaimana? Ini kita rubah dulu. Berarti 5/4. Nah, baginya nanti akan menjadi perkalian khusus untuk pembagian dari pecahan. Kemudian ini jadi kali, pembagiannya jadi kali. Kemudian 6/7-nya kita balik, jadi 7/6. Oke, bisa ya. Kemudian baru kita bisa kalikan sesuai perkalian tadi, atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 7 35, 4 kali 6 24. Bisa nggak diperkecil? Oke, dilanjut sendiri ya. Oke, ini adalah hasilnya.
Nah, sekarang ada yang kaitannya dengan nilai mutlak. Nilai mutlak ada kaitannya dengan operasi bilangan tadi ya. Nah, tanda mutlak itu tandanya seperti ini. Jadi kayak tanda pagar gitu ya. Kemudian intinya nilai mutlak itu selalu positif. Diingat-ingat ini. Nilai mutlak adalah selalu positif. Ingat, ini masih dalam kaitan dengan angka atau berkaitan dengan bilangan. Di sini ada 5 contoh. Contoh yang sederhana. Ingat ya, nilai mutlak selalu positif. Contoh, ini adalah mutlak. Ini yang dimaksud dengan tanda mutlak itu seperti ini. Kemudian 3 dalam mutlak. Artinya apa? Mutlak dari angka 3. Kalau dalam suatu bilangan dalam mutlak hasilnya itu pasti positif. Oh, angkanya yang di dalam mutlak 3. Berarti 3 ini harus positif. Nah, kebetulan dia sudah positif ya, berarti hasilnya tetap 3. Bagaimana kalau negatif 4? Oh, yang ada di dalam mutlak adalah negatif. Berarti tanda mutlaknya ketika dihilangkan, berarti tanda mutlak dari negatif 4, nilai mutlak dari negatif 4. Ingat, karena selalu positif, angka negatifnya langsung kita rubah menjadi langsung positif. Angkanya tetap jangan dirubah menjadi angka yang lain, tetap 4 aja. Cuman bedanya di sini dari negatif, mutlak dalam negatif langsung berubah menjadi positif. Oke, lanjut. Contoh yang kedua, 4 kurangi 3 dalam mutlak misalkan. Nah, kalau ada dua angka, kalau ada operasi di dalam mutlak, operasinya itu kita selesaikan dulu. Karena operasi mutlaknya di sini pengurangan, ya kan? Ini kan pengurangan. Ini kita selesaikan dulu. 4 kurangi 3 sendiri berapa? Oh, 1. Cuman mutlaknya jangan dihilangkan dulu. Tetap dalam mutlak. Ya. Baru kita hilangkan ketika angka di dalam mutlaknya itu hanya satu angka saja. Hanya ada angka satu angka saja. Oh, mutlak 1, berarti mutlak 1 adalah 1. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Perhatikan contoh yang ketiga. Di sini ada 2 ditambah dalam kurung 3 kurangi 2. Banyak sekali operasi, kita selesaikan dulu di sini. Oke. Ana taruh sini ya. Berarti ini mutlak, tetap dalam mutlak ya. 2-nya tetap Ana tulis 2 ditambah 3 kurangi 2 sendiri berapa? 1 ya kan. Mutlak masih tetap ditulis, dikurangi mutlak yang ini. 4 kurangi 6 berapa? 4 kurangi 6. Ingat, 4 kurangi 6 negatif 2. Ini diingat-ingat sendiri ya. Negatif 2. Kemudian ini selesaikan dulu ya. Masih ada operasi ini kan. Berarti tulis lagi di sini 2 tambah 1 sendiri berapa? Mutlak 2 tambah 1 berarti mutlak 3. Kemudian dikurangi, ini Ana tulis lagi ya, negatif 2. Oke, kemudian ini sudah ada satu angka di dalam mutlak, baru kita bisa selesaikan. Mutlak 3 sendiri berarti 3. Dikuranginya di sini tetap pengurangan. Nah, kemudian mutlak dari negatif 2 sendiri berapa? Mutlak negatif 2. Ingat, positif loh ya. Negatif kalau dalam mutlak berubah jadi negatif 2, berarti berubah jadi 2. Nah, 3 kurangi 2 sendiri berapa? 1. Berarti hasilnya 1. Contoh yang ketiga. Di sini ada perkalian 2 kali. Nah, kalau ada titik itu berarti kali ya. Atau kalau misalkan nggak ada titik berarti dia otomatis sudah kali. Berarti ini 2, langsung aja. Ini mutlak ya. 2 kurangi 4 berapa? 2 kurangi 4 negatif 2. Dikurangi, Ana tulis di sini dikurangi, saya tulis kurangi 4 kali 2. 4 kali 2 berapa? 8. Oke, dalam mutlak tetap. Kemudian ditambah, yang ini mutlak saya tulis lagi karena di sini masih perlu pengoperasian ya. 3 saya tulis dulu, 3 ditambah 5 kurangi 9 sendiri berapa? 5 kurangi 9 min 4. Nah, di sini ada 2 tanda ya. Kalau ada 2 tanda di sini, ingat 2 tanda ngumpul ini nggak boleh ya. Penulisan seperti ini kita kasih tanda kurung dulu. Lanjut. Berarti kemudian 2 dikali mutlak berapa ini? Min 2 kurangi 8. Min 10 ya. Min 10. Kemudian ditambah. Nah, ingat kalau ada 2 tanda ngumpul kayak gini, ini sama aja dengan positif ketemu negatif seperti itu ya. Kalau ada 2 tanda ngumpul seperti ini berarti plus ketemu min jadi apa?
positif ketemu negatif berarti jadi negatif, ya kan? Berarti sama aja, ini menjadi 3 kurangi 4. Berapa 3 kurangi 4? 3 kurangi 4 sendiri berapa? 3 kurangi 4 3 kurangi 4 min 1. Nah, plusnya tetap yang ini, plus penjumlahan 3 tambah negatif 4 plus ketemu min. Ingat, plus ketemu min jadi min ya, atau positif ketemu negatif berarti sama aja dengan 3 kurangi 4. Jadi tanda 2 ini langsung berubah menjadi pengurangan. 3 kurangi 4 kan negatif 1. Oke, lanjut. Nah, di sini kan ada angka ini ya. Nah, 2 kali mutlak min 10. 2 kali mutlak min 10. Min 10 berarti mutlaknya berapa? 2 kali mutlak dari min 10 itu 10. Ini ditambah, tetap ditambah di sini. Ditambah, ini ya ditambah mutlak dari negatif 1. Mutlak dari negatif 1 berarti 1. Oke, dioperasikan 2. Kalau ada perkalian dan penjumlahan, perkalian kita dahulukan dulu. Ini kita dahulukan 2 kali 10 20 ditambah 1 berarti sama dengan 20.